Oke, halo guys, kembali lagi bersama aku Kisah The Gadget. Jadi kali ini kita bakal bahas HP Huawei Nova 5T yang dirilis pada tahun 2019. Nah, ini adalah HP yang benar-benar HP pertama kali saya pakai guys. Ini tangan pertama, udah dari 2020 saya beli dan udah terjalan selama 4 tahun. Dan ya, begini kondisi HP-nya guys. Dan jujur HP ini masih sangat-sangat premium di tahun 2024 ini guys. Oke, terutama untuk kalian yang mencari tahu bagaimana sih performa dari HP ini, bagaimana desainnya, dan juga bagaimana build quality dari HP Huawei Nova 5T, boleh kalian simak video ini ya guys ya. Oke, jadi kita sekarang bakal bahas HP Huawei Nova 5T ini. Kita bakal bahas dari build quality, performanya bagaimana, maupun kita bakal bahas dari kameranya di 2024. Dan tentunya di setiap HP itu berbeda ya, perlu saya note dulu. Mungkin HP saya ada kendalanya, mungkin di HP-HP lain kalau di Huawei Nova 5T yang normalnya itu mungkin bakal lebih powerful dan lebih baik lagi guys. Oke, sekarang kita bakal bahas untuk di bagian build quality dari HP Huawei Nova 5T ini. Di bagian belakang dia udah menggunakan glass back, jadi dia udah kaca. Ini kelihatan juga muka saya, masih sangat-sangat glossy. Bisa kalian lihat ini mantul cahaya sangat-sangat bagus. Cuman ya karena ini pemakaian dari tahun 2024 dan kebutuhan ibu saya yang pakai, jadi dia nggak terlalu terawat di bagian back case-nya guys. Dia udah lumayan berjamur, ini jamur, jamur. Dan ini ada sedikit kayak retak sehelai gitu, bener-bener sehelai gitu guys. Jadi HP-nya ya udah kayak gitu kondisinya, tapi jujur aja ini bener-bener compact guys, bener-bener enak banget dipakai. Beda sama HP Poco F6 yang saya beli di 2024 ini yang kemarin, judul kalau dipegang jujur aja ini kayak feel premiumnya nggak ada gitu. Padahal ini HP 2024 ya memang sih dia murah dengan performa tinggi, tapi jujur ini kan plastik juga ya. Beda dengan ini udah feel kaca, feel premiumnya ada, feel compactnya ada, pegangnya pun gripnya lebih enak yang ini guys. Dan perasaan saya ini agak lebih berat daripada ini. Ini ringan, udah gede, ringan, agak aneh gitu guys. Jadi overall HP ini ya mantep lah untuk build quality-nya guys. Oke guys, jadi kita bakal ke kamera dulu. Jadi kamera dari Huawei Nova 5T ini dia menggunakan 48 megapiksel untuk wide angle, dia menggunakan 16 megapiksel untuk ultra wide angle, dia menggunakan 2 megapiksel untuk depth sensor dan juga 2 megapiksel untuk makro guys. Jadi itu ya untuk spesifikasi kamera dari HP Huawei Nova 5T bagian belakangnya. Dan untuk bagian depannya dia udah menggunakan 32 megapiksel yang udah support di wide angle dan dia letaknya di sebelah kiri pojok kayak gini guys. Ya overall sih ini kalau kalian selfie sebenarnya dia agak kayak kesini gitu, dia nggak terlalu lurus ke depan. Jadi jujur kalau misalnya kalian coba dia agak aneh gitu. Oke guys, jadi kita bakal bahas samping-samping dan juga bagian bawah HP Huawei Nova 5T ini. Jadi kalau kita lihat sekilas di bagian bawah, dia udah nggak ada yang jack audio, memang udah nggak ada. Ada tempat charger di Type C, ada speaker, ada mikrofon, di sini ada kosong. Terus di sini ada fingerprint ya, ini fingerprint kayak gini, sangat responsif. Ini fingerprint sekaligus untuk tombol power on off. Jujur ini sangat-sangat menarik sih, cuman sekarang udah banyak HP yang nggak kayak gini. Dan ini enak banget guys, dan sangat-sangat responsif dibandingkan in display fingerprint, lebih cepat gitu. Oke, di sini ada tombol power up and down ini. Segini nggak kelihatan ya. Untuk SIM tray ejectornya dia support di dual nano SIM, jadi kalian bisa masuk dual SIM, tapi dia nggak support di micro SD lagi guys. Oke, sekarang kita bakal nyalain dulu HP-nya. Ini udah nyala HP-nya guys, Huawei Indonesia. Oke, jadi ini tampilan awal dari Huawei Nova 5T. Ini kita bakal lihat dulu bagian settingannya sekarang guys. Kita buka dulu dan kita lihat update terakhir dari HP ini. Kita lihat di bagian tentang ponsel. Perangkatnya ini ya, dia Huawei Nova 5T itu pakai MUI namanya. Di 12.00 udah berhenti sih harusnya sih, ini di Huawei Kirin 980. Jadi untuk kalian yang belum tahu guys, Huawei Kirin 980 ini kalau dulu tuh sering disandingkan sama Snapdragon. Dia itu lebih tinggi sedikit dari Snapdragon 845, tapi dia masih di bawah dikit dari Snapdragon 855. Hampir setara 855 tapi sedikit di bawah gitu, tapi di atas 845. Kalau misalnya saya boleh kalian koreksi, tapi kalau seingat saya seperti itu guys. Oke, kita langsung aja bahas. Di sini dia 8GB, RAM-nya di 128GB, udah resolusi yang Full HD Plus. Jadi pembaruan terakhirnya itu di 2022. Jujur ini sih baru 2 tahun, hampir menuju 3 tahun. Jadi HP ini sebenarnya tuh masih bisa dibilang masih lumayan lah ya, walaupun dia udah nggak update. Kalau misalnya udah nggak update selama 5 tahun, baru itu udah lumayan kayak kurang banget digunakan. Tapi ini update-nya sekitar 3 tahun lalu. Jadi sebenarnya ini masih bagus aja. Cuman ya memang nggak ada updatean lagi guys, seperti itu. Nah, HP ini untuk dipakai sosial media, untuk scrolling, jujur dia smooth banget ya. Memang sih Huawei itu enak banget kalau di bagian scrolling. Sebenarnya bisa dibilang MUI ini enak gitu dipakai guys. Nih dia smooth, penangkapan koneksinya juga bagus. Dia enak kok, smooth guys. Kayak kalau saya bilang ini hampir mirip iPhone mungkin ya, walaupun agak beda ya. Ya, tapi 60 fps, tetaplah 60 fps gitu guys. Tapi lancar kok kalau kalian nggak terbiasa di 120 fps. Jujur ini scrolling 60 Hz enak banget kok. Kalau kalian pakai dan kalian belum pernah pakai 120 Hz nggak masalah.
enak banget lah pokoknya. Apalagi dengan desain, ini desain untuk satu tangan guys, jadi kalian bisa pakai satu tangan aja, nggak perlu untuk dua tangan kayak gini. Karena ini HP beneran compact. Compactnya itu nggak yang terlalu kecil tapi nggak terlalu lebar. Jujur HP ini bener-bener pas banget. Di antara HP-HP yang saya gunakan saat ini, jujur HP ini yang paling compact, yang paling pas di tangan saya guys. Bisa main satu tangan, bisa main dua tangan, dan ini HP-nya nggak berat. Berat sih, tapi dia bener-bener kokoh. Apalagi kalau kalian nggak pakai casing, ini enak sih sebenarnya guys. Cuman ya kita harus pakai casing. Dan ya ini HP benar-benar worth it kalau misalnya kalian untuk scrolling dan lain-lainnya seperti itu guys. Oke, sekarang kita bakal bahas dulu sektor dari speakernya dari HP Huawei Nova 5T ini. Kita bakal buka dulu suara ya, tapi jujur aja nggak ada suara, koneksinya nggak nyampe sih ke sini sih. Jadi kita bakal buka solawat aja mungkin guys. Oke, jadi itu speaker dari Huawei Nova 5T. Jujur masih enak banget guys, cuman yang nggak ngebas atau nggak besar-besar banget, yang nggak wah banget, tapi sekedarnya aja. Jujur aja, kalau dibandingkan sama speaker HP di tahun 2024, tahun 2023, ini masih sangat ketinggalan sih. Karena ya dia juga HP dari 2019. Oke, overall masih lumayan oke guys, nggak ada kendala sih untuk speakernya ya. Tapi ya gitu guys, nggak terlalu nendang gitu guys bisa dibilang ya. Oke, sekarang kita bakal coba di bagian sektor kamera dari HP Huawei Nova 5T ini. Oh ya, untuk apa yang saya pegang ini jujur kameranya udah nggak sebagus yang aslinya harusnya. Cuman saya sih nggak tahu ya kalau misalnya HP yang lain itu sama atau enggak. Cuman gini hasil dari kamera Huawei Nova 5T guys. Kita fokuskan dulu. Tuh ya, saya bakal kirim. Terus kita foto lagi. Coba kita coba portrait. Ini portraitnya. Dia udah nggak terlalu nangkap si blurnya ya begini guys pokoknya. Itu ya hasilnya ya. Dan kalau kita lihat sekilas dari sini ya kayak gini pokoknya. Dia fotonya tuh udah kurang sih sebenarnya kalau bagi saya. Tapi kalau yang foto biasanya nih tone warnanya kayak mana ya? Saya bisa bilang ini hampir lumayan real dari aslinya. Cuman ini tuh nggak seputih ini sih sebenarnya, kalau aslinya agak-agak coklat hitam gitu. Cuman ya overall untuk warna tone itu tergantung dari kalian. Itu tergantung selera aja. Tapi overall ini masih bagus sih, masih terjangkau lah untuk foto-fotonya. Tapi kalian harus di cahaya yang bagus. Kalau nggak cahaya yang bagus, dia HP-nya agak burem-burem. Ya mungkin karena efek udah nggak update atau gimana gitu. Ya pokoknya itu guys ya. Ini adalah foto-foto di luar studio, cuman nggak terlalu banyak. Ini kalian bakal lihat dulu fotonya ya. Oke, jadi itu untuk foto dari HP Huawei Nova 5T. Oh ya, untuk video dari HP Huawei Nova 5T ini dia udah support di 60 Hz di 1080p, tapi dia 4K-nya masih di 30 Hz aja. Ini dia disarankan di 1080p 16:9. Ini kalau kita coba ya. Kalau kita coba sekilas saja nih. Misalnya, halo guys, jadi di sini kita bakal review HP Huawei Nova 5T. Ini video perekamannya. Ini di sini kayak gini. Pokoknya aman ya untuk pergerakan, cuman nggak tahu deh hasil bagaimana. Oke guys, jadi maaf kalau misalnya saya nggak rekam di luar karena jujur saya lagi ada kesibukan, belum sempat untuk ngerekam video di luar. Tapi nanti kalau sempat saya bakal masukin lagi videonya. Tapi ya saya nggak jadi ya guys ya. Dan untuk perekamannya saya udah lihat tadi. Untuk dari suaranya masih lumayan, tapi kalau dari perekamannya ketika kalian merekam video di 60 Hz seperti ini. Kalau kalian nggak rekam dia lancar ya, 60 Hz. Tapi kalau kalian rekam dia agak kayak patah-patah dan delay seperti itu. Cuman hasilnya, hasil videonya dia tetap 60 Hz gitu nih. Dia agak kayak patah-patah dan delay. Waktu kita ngerekamnya dia kayak delay, tapi hasilnya tetap 60 Hz. Ya overall masih bagus lah guys. Kameranya masih bisa digunakan di tahun 2024. Cuman ya nggak yang bisa banget. Tapi ini HP beneran bagus sih kalau dibandingkan HP-HP lainnya. Dan oh ya harganya juga udah turun banget ya. Di harga sekitaran 1,6 sih kalau masalah nggak ada masalah sama sekali. 1,7, 1,6, 1,8 tergantung resellernya. Oke, sekarang kita bakal coba dari gaming test Huawei Nova 5T. Ya gaming simple aja ya. Karena ya memang ini udah chipset lama dan lain-lainnya. Ya kita bakal coba dulu di game Mobile Legends aja. Kita bakal pilih Layla. Ini kebetulan ini HP ibu saya yang pakai guys. Jadi dia pemakaiannya itu bener-bener cuman untuk main game kayak puzzle, main sosial media doang. Jadi ini ML baru doang guys, belum pernah dimainkan. Oke, sekarang kita bakal coba. Untuk ML seperti ini. Oke, kita tembak-tembak. Overall dia masih bisa nangkap di 60 Hz dengan baik sih. Nanti kita bakal coba lihat dulu di bagian settingannya guys. Ini masih smooth-smooth aja. Dia masih bisa lah nangkap Mobile Legends guys. Kalau sekedar main Mobile Legends, HP ini masih sangat lancar lah. Oke, sekarang dia udah di dalam gamenya. Kita bakal lihat settingannya dulu guys.
Jadi dia udah bisa di super sih untuk UI-nya, tapi ya karena HP-nya supportnya cuma di 60 Hz ya, jadi percuma gitu kalian mau naikin ke super juga percuma guys. Jadi udah kubu kayak gini settingannya. Dan kalau kita main sih dia jujur masih di 60 Hz masih dapet. Ini ya gini guys. Masih enak sih kalau untuk main normal-normal aja. Cuman ya perlu diingat sih kalian yang nggak terlalu kompetitif aja sih ya menurut saya ya. Sekali lagi kalau menurut saya pribadi, kalau untuk yang kayak kompetitif banget di Mobile Legends, kalian memerlukan HP yang bener-bener top sampling rate-nya itu bagus. Kalian memerlukan HP yang udah 60 Hz ya bagi saya ya. Karena kalau nggak 60 Hz itu agak kurang gitu guys. Dan HP ini juga dia touch sample-nya udah nggak seenak itu. Dia masih enak sih, nah jujur aja enak sih. Tapi ya untuk saya yang udah terbiasa di HP-HP yang kayak lumayan untuk main ML, ini sedikit kurang. Dan tangan saya juga udah kebesaran sih, udah nggak terbiasa di tombol-tombol kecil kayak gini. Dia masih, contohnya gini ya, contohnya gini. Dia masih lumayan responsif, tapi dia kayak harus diarahkan dulu. Nih, kayak agak kaku gitu. Cuman dia masih responsif kok, masih enak. 60 Hz-nya ya dia stabil kok. Jujur HP ini lebih stabil daripada HP Redmi Note 8 Pro yang kemarin ya. Bagus kok untuk ini. Oke guys, jadi kesimpulannya walaupun HP Huawei Nova T ini bukan ponsel terbaru, tapi jujur dengan harga yang sekarang sih di sekitaran 1,7, 1,8 kalau kondisinya masih sangat-sangat bagus sih dia 1,8, 1,9 kalau nggak salah saya di Shopee. Ini HP masih sangat-sangat terjangkau dan sangat menarik apalagi dengan build-nya yang udah solid banget dan juga enak digenggam, enak satu tangan. Ini bener-bener cocok banget buat kalian yang pengen kayak classy tapi enak gitu di tangan ya. Ini enak banget guys beneran. Kalau nggak kalah gitu sama dibandingkan HP-HP terbaru di 2024. Tapi tergantung sih. Kalau kayak Poco tadi ya itu jujur enak banget. Ini lebih enak daripada Poco F6. Tapi itu balik ke pribadi lagi. Itu hanya pribadi saya. Nggak bermaksud offense ke kayak yang lain. Itu pokoknya tergantung kalian lah. Kalau kalian merasa Poco lebih bagus ya Poco gitu. Tapi itu desainnya aja ya. Tapi kalau itu dari gamingnya bisa dibilang udah kalah gitu. Untuk di bagian performa, dia main Mobile Legends masih lancar, 60 Hz-nya masih stabil, nggak ada nge-lag. Settingan udah super, tapi dia masih belum support di super karena dia masih di 60 Hz. Kameranya masih cukup memadai, jujur kameranya masih lumayan oke guys. Tapi ya kembali lagi kameranya itu harus di suhu, bukan, harus di kecerahan yang lumayan gitu di ruangannya. Apa karena dia updatean atau karena udah lama atau ada kesalahan di user. Kamera dari HP Huawei Nova 5T yang saya pegang ini, dia kalau nggak di luar, kalau dia di dalam studio atau di luar atau di dalam kamar yang nggak ada cahaya yang lebih bagus, dia jujur agak bersemut gitu. Beda dengan HP misalnya kayak iPhone yang seri kayak 13 sekarang ini, dia menangkapannya lebih bagus. Cuman overall kalau misalnya kalian foto-foto di luar ruangan, ini HP masih bisa digunakan dan masih bisa untuk jadi daily kalian untuk kamera-kamera sehari-hari. Jadi ya itu ya guys ya pokoknya dari HP Huawei Nova 5T ini. Oh ya kebetulan dari HP Huawei Nova 5T ini untuk yang ini layarnya itu udah gantian, LCD udah pernah diganti di tahun 2022 kalau saya tidak salah. Dan ya sampai sekarang juga belum diganti-ganti lagi. Terakhir diganti di tahun 2022 karena ada ya sedikit problem lah. Jadi LCD harus diganti dan sekarang LCD udah nggak ori lagi. Tapi overall walaupun nggak ori kameranya masih enak. Ini juga anti gorosnya udah dikasih yang benar-benar licin banget, enak banget guys. Jadi HP ini masih sangat enak gitu. Oh ya, saya juga kayaknya bakal jual HP ini di harga 1,3 juta. Kalau kalian minat ya terpaku dari minusnya. Ya kalau misalnya normalnya sih 1,8. Cuman ya karena minusnya ini udah ada retak tipis, udah kayak kotor juga. Ini ada kayak jamur-jamur ya. Jadi saya rasa kalau kalian mau minangin 1,3, linknya ada di deskripsi. Boleh kalian ambil aja. Nanti kalian check out, tanya dulu stoknya kalau masih ada. Nanti boleh check out atau langsung check out aja juga boleh guys. Oke, terima kasih udah nonton review dari HP Huawei Nova 5T ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari HP ini. Dan saya bakal juga buatin untuk gaming test di HP Huawei Nova 5T ini menggunakan perf test. Jadi kita bakal bisa lihat di 60 fps nya berapa stabilnya. Nanti bakal saya buatin guys pokoknya. See you on the next video guys. Bye bye.